Halo para mageran yang setia dimanapun kalian berada, berjumpa lagi dengan suara gue di sini. Di video kali ini, gue akan merangkum film bertema perampokan lagi. Lebih tepatnya sih tentang pembalasan dendam. Film ini berjudul Bang Bang, yang dibintangi oleh kembaran saya seperti biasanya, bernama Hrithik Roshan. Yang pastinya film ini dijamin seru. Di awal film mungkin kita dibuat bingung sih untuk mengetahui siapa sebenarnya yang jahat dan siapa sebenarnya yang baik. Namun sih yang pastinya di akhir film, kita akan mengetahui siapa sebenarnya yang jahat dan siapa yang sebenarnya yang baik. Dan inilah yang menjadi salah satu keunikan dari film ini. Mari kita mulai plot alur filmnya. Film ini diawali dengan memperlihatkan kedatangan beberapa prajurit India ke markas intelijen di Inggris yang dipimpin oleh Kolonel Nanda. Tujuan kedatangan mereka adalah karena buronan nomor 1 di India tertangkap saat di bandara di Inggris. Dan Kolonel Nanda beserta rombongannya ingin membawanya kembali ke India untuk diadili. Saat berada di lift, ibunya Kolonel Nanda menelponnya. Seakan-akan ibunya merasakan kalau ini merupakan pembicaraan terakhir mereka. Dan bertemulah Kolonel Nanda dengan teroris tersebut yang bernama Omar Zafar. Teroris botak ini telah melakukan banyak sekali kejahatan. Mereka berdua pun berbincang. Si botak ini pun menjelaskan kalau banyak pejabat korup yang bisa melepaskannya, yang tentunya dengan cara disuap. Tetapi biar bagaimanapun juga, menangkap sang buronan nomor 1 di dunia tidaklah mudah karena tiba-tiba anak buahnya datang dan menyerang markas tersebut. Akhirnya, Kolonel Nanda lah yang sekarang terdesak. Saat ingin dibunuh, Kolonel Nanda pun berkata kalau suatu saat Omar akan melihat kematiannya di mata yang sama. Sebelum selesai berbicara, Omar pun menembaknya, kemudian membakarnya hingga ia tewas. Kemudian si Omar botak menyuruh anak buah kepercayaannya yang bernama Hamid Gul untuk mencuri salah satu berlian langka di dunia yang bernama Kohinoor. Setelah itu, ditampilkanlah sebuah berita yang cukup mengejutkan dunia, sehingga semua stasiun televisi memberitakan itu, di mana berlian Kohinoor telah dicuri di Menara London, walaupun penjagaannya sudah sangat ketat dan mustahil untuk diterobos. Berlian Kohinoor sendiri merupakan berlian yang ditemukan di India dan dikuasai oleh beberapa raja di India dan diwariskan secara turun-temurun di beberapa dinasti hingga saat Inggris menjajah India, berlian tersebut dibawa ke Inggris untuk dihadiahkan kepada sang ratu. Setelah itu diperlihatkanlah seorang pria misterius yang berjalan di bawah derasnya guyuran hujan, yang tak lain dan tak bukan, dialah yang mencuri berlian Kohinoor bernama Rajveer. Kemudian kita diperlihatkan dengan seorang wanita sekaligus mantan saya dulu yang bernama Harlin. Dia tinggal bersama neneknya. Harlin sendiri bekerja sebagai resepsionis di bank. Dia pribadi mempunyai sedikit masalah, yaitu belum mendapatkan pasangan di usianya seperti itu. Mungkin sih bisa aja nih ya, dia belum move on dari saya. Apaan sih? Setelah itu terlihat Rajveer didatangi oleh 3 orang utusan Hamid Gul. Kalau kalian kelupaan Hamid Gul, dia merupakan orang kepercayaan Omar Zafar, yaitu teroris tadi. Tujuan mereka datang ialah ingin membeli Kohinoor dari Rajveer seharga $5 juta. Namun sebelum bertransaksi, Rajveer meminta untuk makan dulu, karena katanya dia tidak bisa berpikir kalau dia lagi lapar. Karena kelamaan menunggui Rajveer makan, sang perantara itu pun mengancam tidak akan membayarnya dan membunuh Rajveer. Rajveer pun berkata kalau minuman yang telah mereka pesan telah diracuni dan dalam waktu 5 detik mereka akan pingsan. 5 detik kemudian orang lainlah yang pingsan karena salah meja. Adegan kejar-kejaran dan tembak-tembakan pun terjadi yang akhirnya Rajveer berhasil lolos. Malam harinya,
Harlin yang udah sibuk dan stres mikirin jodoh, tanpa sengaja melihat berita di televisi tentang aplikasi pencarian jodoh yang bernama True Love. Melihat itu, dia pun langsung bergegas mendaftar dan mendapatkan pasangan yang bernama Vicky Kapoor. Karena aksi penembakannya tadi, pihak intelijen pun berhasil mendapatkan petunjuk untuk melacak sang pencuri Kohinoor. Setelah melewati perjalanan yang panjang, sampailah Harlin menuju tempat ketemuan dengan pasangan online-nya yang telah di-booking oleh Vicky. Namun Vicky belum datang hingga terpaksa membuat Harlin menunggu. Dengan kebetulan Rajveer berada di situ dan melihat muka Harlin hingga ia terpesona. Rajveer pun masuk ke restoran tersebut. Harlin yang menyangka kalau itu Vicky pun langsung tersenyum dan memanggil Rajveer, yang sontak membuat Rajveer terkejut. Harleen. Hai Harleen. Mereka berdua pun duduk sambil berbincang. Harlin pun menanyakan tentang True Love, yaitu aplikasi kencan tadi. Rajveer yang memang awalnya tidak tahu pun hanya tepelangak-tepelongo. Setelah lama berbincang, Rajveer pun mengajaknya berpesta. Saat sedang asik-asik berpesta dan berjoget, Rajveer melihat orang yang memburunya tadi. Dia pun menumpahkan minuman ke baju Harlin untuk mengalihkan perhatiannya. Dilanjutkan dengan memasukkan Kohinoor ke dalam tas Harlin. Rajveer pun menghajar mereka semua, sementara Harlin berada di toilet. Namun karena kalah jumlah, Rajveer pun terdesak, tetapi dia berhasil kabur. Saat Harlin keluar, dia pun terkejut melihat kekacauan yang terjadi. Dan uniknya, Vicky yang asli pun nongol. Bingung dengan apa yang terjadi, Harlin pun pergi. Di tengah jalan, Harlin pun marah-marah gak jelas karena merasa ditipu. Namun tiba-tiba Rajveer menabrakkan diri ke mobilnya, yang sontak membuat Harlin terkejut. Rajveer pun mengatakan nama dia yang sebenarnya kepada Harlin. Harlin yang terlanjur kesal ingin meninggalkannya. Namun Rajveer berkata kalau dia berada dalam bahaya. Kemudian Rajveer pun meminta tolong kepadanya untuk membantu mengobati lukanya. Dan Rajveer diam-diam mengambil Kohinoor di dalam tas Harlin yang ditaruhnya tadi. Rajveer pun memberikan minuman kepada Harlin yang ternyata mengandung bius. Saat setengah sadar, Rajveer pun memberitahu kalau nanti akan ada agen pemerintah yang akan mendatanginya dan akan bertanya-tanya tentang Rajveer. Namun Harlin cukup menjawab tidak tahu. Rajveer pun memberitahu kalau di bawah kursi mobil nanti akan ada pistol yang nantinya bisa digunakan Harlin untuk menakut-nakuti mereka dan bisa kabur. Di sisi lain, agen pemerintah menginterogasi salah satu pimpinan bank tempat Harlin bekerja untuk mencari informasi tentang Rajveer. Anak buah Hamid Gul pun datang memberitahu kalau anak buahnya yang tadi gagal menangkap Rajveer dan memberi informasi kalau Rajveer bersama seorang gadis, yang tentunya itu adalah Harlin. Besoknya saat bangun, Harlin sudah berada di kamarnya dan merasakan sesuatu yang berbeda semenjak mengenal Rajveer. Harlin pun berjoget-joget sendiri di banknya dan tanpa diduga, dia pun betulan didatangi oleh agen pemerintah yang bernama Zorawar. Zorawar Kalra, government agent. Zorawar pun berkata kepada Harlin kalau Rajveer merupakan penjahat internasional yang telah banyak beraksi. Dan dia juga mengatakan banyak hal tentang Rajveer. Seketika, Harlin mengingat kata-kata Rajveer kalau terdapat pistol di mobil itu. Benar saja, saat dia meraba kursi di bawahnya, terdapat pistol dan Harlin pun langsung mengancam mereka sehingga terjadi sedikit keributan di situ. Setelah itu, tiba-tiba Rajveer datang untuk menyelamatkan Harlin. Setelah berhasil menyelamatkan Harlin, dia pun berusaha untuk melawan anak buah Zafar yang datang tiba-tiba. Di saat Rajveer sedang menembaki mereka, Harlin pun sudah kabur. Di tengah jalan, Harlin berjumpa dengan salah satu pimpinan di banknya yang bernama Karan, yang sikit-sikit Karan ini mempunyai rasa kepada Harlin. Karan pun protes kepada Harlin karena dialah Karan ditampar oleh polisi. Di tengah perdebatan, tiba-tiba Rajveer datang dan meminta untuk meminjam mobil Karan. Karan yang awalnya menolak pun langsung ditembak oleh Rajveer. Dan Rajveer menjelaskan kalau luka tembaknya tidaklah dalam
dan parah. Kemudian Rajveer pun pergi. Di perjalanan, Harleen pun mengungkapkan segala kekesalannya kepada Rajveer. Rajveer yang pusing langsung berhenti di sebuah parkiran dan pergi untuk meninggalkan Harleen. Okay, I'm sorry. Please. Excuse me. Harleen pun marah-marah kepada Rajveer karena dia meninggalkannya begitu saja. Dan mereka pun bertengkar. Namun saat Rajveer ingin pergi, Harleen tak punya pilihan lain dan terpaksa ikut dengannya dengan maling mobil. Di tengah-tengah perjalanan, Rajveer melihat sebuah rumah di handphonenya yang tampaknya dia seperti merindukan rumah tersebut. Setelah itu, mereka pun mampir ke restoran untuk makan pizza. Saat sedang makan, Harleen bertanya tentang siapakah Rajveer sebenarnya. Dia pun langsung mengeluarkan berlian Kohinoor tepat di hadapan Harleen, yang sontak membuat Harleen terkejut. Yeah, right. Setelah itu, Zorawar nyaut tepat berada di samping meja mereka. Dan ternyata tempat itu sudah dikepung dan tak ada jalan keluar bagi Rajveer. Zorawar pun memberikan pilihan kepada Harleen untuk pergi. Decide now. Saat Harleen ingin pergi, Rajveer pun langsung menembakkan bius kepada Harleen dan langsung kabur dengan melompat. Setelah pergi ke beberapa tempat, sampailah mereka ke sebuah tempat persembunyian Rajveer yang berada di pulau terpencil. Harleen pun kesal kepada Rajveer karena telah menembaknya. Kemudian Harleen mengambil handphone dan berusaha untuk menelpon neneknya, yang tanpa diduga panggilan itu terlacak sehingga mereka mengetahui keberadaan Rajveer. Saat sedang berbincang dengan Harleen dan ingin makan siang, tiba-tiba mereka diserang. Rajveer pun terkejut karena merasa dia tidak menelpon siapa-siapa. Mendengar itu, Harleen mengaku kalau dialah yang membuat panggilan. Kemudian, terlihatlah 4 orang anak buah Hamid Gul yang sedang memburu Rajveer. Mungkin sampai di sini kalian bertanya-tanya, mengapa anak buah Hamid Gul atau yang lebih pastinya anak buah Omar Zafar mengetahui keberadaan mereka? Tenang, nanti kalian pasti akan tahu. Jadi stay tune terus ya. Setelah itu, Rajveer pun satu persatu menghabisi anak buah Hamid Gul hingga tersisa yang satu ini. Di sini, Rajveer memaksanya untuk memberitahu di mana keberadaan Hamid Gul. Dia yang awalnya tidak mau memberitahu pun akhirnya memberitahu keberadaan Hamid Gul yang berada di Praha, Republik Ceko. Namun tiba-tiba datanglah beberapa anak buah Hamid Gul yang kemudian membuat Rajveer kabur. Anak buah Hamid Gul itu pun melihat Harleen kabur dan mereka pun langsung mengejarnya hingga ke laut. Saat Harleen ditembaki, datanglah Rajveer menggunakan flyboard dan berusaha menghabisi mereka semua. Akhirnya mereka berdua pun berhasil kabur sampai ke pantai. Kemudian mereka pun pergi ke Praha yang sudah pastinya tujuannya adalah untuk mengejar Hamid Gul. Harleen yang mempunyai impian untuk berkeliling dunia terlihat bahagia. Dan saat jalan-jalan terlihatlah Hamid Gul. Pada malam harinya, Rajveer sedang bersiap-siap untuk pergi memata-matai Hamid Gul dan menyuruh Harleen untuk tetap berada di hotel. Namun Harleen memaksa untuk ikut. Rajveer yang awalnya tidak mau pun terpaksa menuruti permintaan Harleen. Saat sedang menunggu Harleen di luar, tanpa sengaja Rajveer melihat berita di koran kalau mereka berdua sekarang menjadi buronan. Setelah itu, Harleen pun turun dan Rajveer terpesona melihat kecantikan, keadorabelan, dan keanggunan dari seorang Harleen. Namun tanpa sengaja, 2 orang polisi lewat yang spontan membuat Rajveer menarik Harleen. Dan di tengah kesempitan, Rajveer pun mengambil kesempatan. Kemudian mereka berdua pun pergi ke sebuah kasino untuk memata-matai Hamid Gul. Dilanjutkan dengan bermain roulette dan Harleen pun cekakak-cekiki hingga menarik perhatian dari Hamid Gul. Tak cukup sampai di situ, Rajveer menyuruh Harleen untuk menamparnya hingga membuat Hamid Gul makin tergoda dan hendak menyampirinya. Rajveer pun menyuruhnya untuk pura-pura pergi ke toilet. Tak sia-sia, Hamid pun mendatangi Harleen dan berbincang. Di sini Hamid Gul menggoda Harleen dan menyuruhnya untuk menemuinya sebentar lagi.
15 मिनट में 2 एक चोर टेरेस पर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। Berhasil dengan menggoda Hamid Gul, Rajveer pun menyuruh Harleen untuk kembali ke hotel, sementara sisanya dia yang akan membereskannya. Dan terlihatlah Hamid Gul yang sedang ingin membuat minuman dikejutkan dengan berlian Kohinoor di situ. Dia pun terlihat bingung. Dan tiba-tiba Rajveer datang hingga membuat Hamid Gul lebih terkejut lagi. Di sini Rajveer pun mengungkapkan tujuannya, yaitu Omar Zafar. Setelah itu terjadilah perkelahian kecil. Setelah perkelahian yang sengit, Rajveer pun berhasil merebut pistol dari Hamid Gul dan menodongkannya kepada Hamid Gul sambil bertanya, di manakah Omar Zafar? Setelah itu anak buahnya Hamid Gul datang dan menembakinya. Rajveer pun berlindung hingga membuat Hamid Gul tertembak. Rajveer pun berusaha untuk bertanya, di manakah Omar Zafar? Tapi dia sudah lewat. Karena ditembaki terus-menerus, Rajveer pun langsung kabur dengan melompat. Di sisi lain, saat menuju hotel, Harleen didatangi oleh Zorawar dan dibawa menuju kedutaan India cabang Praha. Di sini pun lagi-lagi, Zorawar memberitahu Harleen tentang kejahatan yang telah dilakukan oleh Rajveer. Kini Harleen pun sudah dicap sebagai penjahat internasional. Untuk menetralkan statusnya, dia pun disuruh untuk menemui Rajveer, kemudian menghidupkan alat pelacak sehingga mereka bisa menangkap Rajveer. Harleen pun dengan berat hati melakukannya. Dia pun hendak masuk ke hotel. Tiba-tiba Rajveer datang mengajaknya keluar. Harleen pun mengungkapkan semuanya kalau dia tadi telah bertemu dengan Zorawar, hingga membuat Rajveer terkejut mendengarnya. Rajveer pun tak ingin melihat Harleen bingung dan tertekan, sehingga ia pasrah untuk menekan alat pelacak tersebut. Seketika polisi berdatangan ke lokasi mereka berdua. Rajveer pun kabur, tanpa diduga dia tertembak dan tenggelam ke sungai. Berlian Kohinoor pun sudah diamankan oleh Zorawar dan sampai di sini Harleen pun sudah bebas. Dia pun pulang kembali ke rumah neneknya dengan merasa bersalah dan menjalani aktivitasnya seperti biasa. Saat berada di kamar, Harleen pun teringat dengan kata-kata Rajveer yang berbicara tentang rumah. Seketika dia pun ingat tentang alamat rumah Rajveer dan pergi ke rumahnya. Di sini dia pun bertemu dengan orang tua Rajveer dan terungkaplah bahwa sebenarnya Kolonel Nanda yang di awal film tadi merupakan abang dari Rajveer. Ayahnya Rajveer pun juga menjelaskan kalau Rajveer merupakan seorang perenang yang sangat handal, di mana dia bisa berenang melewati danau dengan satu tarikan nafas. Saat Harleen pulang, tiba-tiba dia pun diculik. Saat penutup matanya dibuka, Omar Zafar pun sudah berada tepat di depannya, yang membuatnya terkejut bukan main. Di sini Omar Zafar bertanya, di manakah berlian Kohinoor yang asli? Harleen pun bingung mendengarnya, karena ternyata berlian Kohinoor yang sudah diambil Zorawar tadi merupakan palsu. Dan tanpa diduga, Zorawar pun muncul. Ternyata selama ini, Zorawar bekerja kepada Omar Zafar, sehingga saat di pulau terpencil tadi, anak buah Omar Zafar bisa mengikutinya. Dia pun menyuntikkan sesuatu ke tubuh Harleen agar ia bisa berbicara jujur. Di sini pun Harleen menjelaskan kalau sebenarnya Rajveer masih hidup. Dia sengaja berpura-pura mati dan memberikan berlian palsu kepada Harleen, sehingga Omar Zafar akan menangkapnya, yang otomatis Rajveer bisa mengetahui di mana Omar Zafar. Sementara di luar, Rajveer telah tiba dan satu persatu menghabisi para penjaga. Saat Harleen terus ditanyai, tiba-tiba Rajveer pun muncul. Di sini dia pun melepaskan pistolnya dan berbincang dengan Omar Zafar. Dan terungkaplah sebuah rahasia besar. Di saat Omar Zafar menanyakan di mana Kohinoor yang asli, Rajveer pun menjawab kalau Kohinoor itu tetap berada di tempatnya, yaitu di Menara London. Ini merupakan operasi gabungan dari intelijen India dan Inggris yang bekerja sama dan membuat berita kalau Kohinoor sudah hilang dicuri. Di saat Omar Zafar mengincar Kohinoor tersebut, yang pasti tujuannya adalah untuk menangkap Omar Zafar. Dan saat ingin ditembak, Rajveer pun mengatakan kata-kata yang sama persis diucapkan oleh Kolonel Nanda tadi, hingga membuat Omar Zafar terkejut. Rajveer pun mengungkapkan kalau dia adalah adik dari Kolonel Nanda yang dibakarnya di awal film tadi, dan Rajveer ingin membalaskan dendamnya.
Kemudian terjadilah ledakan di tempat itu. Namun Omar Zafar berhasil lolos. Rajveer pun menghabisi sisa anak buah Zafar, kemudian mengejarnya menggunakan kereta. Namun saat berada di jembatan, keretanya pun ditembak jatuh oleh anak buah Zafar dan Omar Zafar menyandra Harlin. Sebagai jaminannya, Rajveer harus mencuri Kohinoor yang asli. Kemudian Omar pun pergi membawa Harlin. Setelah itu Rajveer berhasil bangkit dan melawan sisa anak buah Zafar dan berlari mengejar Zafar. Di tengah jalan, dia melihat mobil balap F1 dan tebak apa yang terjadi? Ya, dia membawa mobil itu di jalan raya yang biasanya dipakai di sirkuit demi mengejar Omar. Dan sampailah dia di sebuah dermaga, namun pesawat Omar sudah mau berangkat. Tak kehabisan akal, Rajveer pun menembakkan sebuah tali sampai dia ikut terseret pesawat. Dari kejauhan, Zorawar menembakinya, namun Rajveer berhasil menembaknya hingga ia tewas. Setelah itu, Rajveer menembaki mesin pesawat itu hingga rusak. Rajveer pun masuk, dan disinilah dia menggebui kepala Omar Zafar, kemudian menyeretnya dan membakarnya persis seperti yang Omar lakukan kepada kakaknya, yaitu Kolonel Nanda. Setelah itu dia menyelamatkan Harlin dan pergi. Pesawat itu pun meledak yang membuat Rajveer pingsan tak sadarkan diri. Saat tersadar, dia pun sudah berada di rumah sakit dan pimpinan agensinya itu pun memuji dan mengapresiasi keberhasilannya dalam menjalankan misi ini. Rajveer pun tidak diizinkan untuk bertemu dengan Harlin lagi karena bisa menghambat Rajveer di kemudian hari. Kemudian dia pun meminum sesuatu dari suster dan membuatnya pusing. Ternyata Harlin lah yang menyamar menjadi suster dan membawanya kabur. Setelah itu sampailah mereka menuju tempat masa kecil Rajveer, yaitu rumahnya yang telah lama ditinggalkannya. Suasana haru pun terlihat ketika ia berjumpa dengan ayah dan ibunya. Dan film ini pun tamat.